Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat, bahagia selalu. Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Ada dalam selalu lindungan Allah, selalu di dalam perlindungannya ya, amin. Ketemu lagi dengan aku pembacaan kartu tarot secara general reading ya. Energi banyak orang, vice versa, terbolak-balik ya. Waktunya juga timeless saat ini atau ke depan. Uraikan sesuai cerita kalian ya. Lebih menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau personal reading, konsultasi, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Kita ambil temanya untuk saat ini yaitu tentang ikatan batin antara kamu dan dia. Kita lihat ya. Nah, hubungan antara kamu dan dia ini bukan sekedar hubungan biasa ini ya. Ini bukan hanya tentang rasa suka atau ketertarikan sesaat ya. Tapi sebuah koneksi batin yang mendalam. Yang bahkan mungkin sulit ya dijelaskan dengan kata-kata. Gitu ya. Sejak pertama kali bertemu ini ada beberapa ya. Ada sesuatu dalam energi kalian yang saling menarik, saling tarik-menarik. Seperti dua jiwa yang sudah saling mengenal sejak lama. Ya. Bahkan ketika tidak ada komunikasi pun ya, atau mencoba berjarak, menjauh, ada perasaan yang aneh di dalam diri yang membuat kamu tetap memikirkannya. Dan dia pun merasakan hal yang sama. Jadi hubungan ini mungkin nggak selalu berjalan mulus ya. Tapi satu hal yang pasti, koneksi batin ini begitu kuat hingga sulit untuk diputus ya. Bahkan jika kalian mencoba mengabaikannya, seringkali ya, kamu mungkin merasakan bahwa dia hadir dalam pikiran kamu tanpa alasan yang jelas. Nah, saat kamu sedang sendiri, ada tiba-tiba wajahnya muncul ya. Nah, begitu pula dengannya. Dia bisa merasakan kehadiran kamu meskipun secara fisik kamu gak ada di sampingnya. Nah, ini bukan kebetulan ya. Ini bentuk koneksi energi yang mengikat kalian berdua. Seperti itu. Mungkin tanpa kamu sadari ya, kehadiran kamu ini telah memberi dampak yang besar bagi hidupnya. Kamu bukan sekedar seseorang yang datang dan pergi begitu aja ya. Di sini kamu membawa perubahan dalam cara dia berpikir ya. Setiap kata, perhatian, sikap, tindakan membekas dalam pikirannya. Ya, mungkin dia nggak selalu menunjukkan reaksi yang jelas, tetapi jauh di dalam dirinya ya. Dia menghargai apa yang telah kamu lakukan. Jadi ada kemungkinan bahwa sebelum mengenal kamu, dia ini seseorang yang kurang peka terhadap perasaannya sendiri atau orang lain. Namun setelah bertemu dengan kamu ini ada dorongan dalam dirinya untuk memahami dirinya lebih dalam, untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, di sini kamu telah menjadi seseorang yang membangkitkan kesadarannya ya, meskipun ya dia mungkin tidak langsung menyadarinya ya. Dia sadar di sini bahwa kamu ini bisa pergi, nggak bergantung ya, nggak bisa bergantung. Salah satu hal yang membuatnya merasa kehilangan kendali di sini adalah kenyataan ya, bahwa kamu ini bukan seorang yang akan selalu bergantung sama dia ya.
Dia menyadari bahwa kamu ini memiliki kemandirian yang kuat. Kamu gak takut melangkah maju dalam hidup kamu. Bahkan jika itu berarti ya meninggalkannya di belakang. Nah itu ya. Jadi kamu bukan orang yang akan terus bertahan dalam hubungan yang tidak memberikan kepastian. Ya, kamu memiliki keberanian untuk melangkah pergi jika kamu merasa tidak lagi dihargai. Ya, ini adalah sesuatu yang diam-diam membuatnya merasa cemas. Ya, sadar bahwa dia bisa kehilangan kamu kapan aja jika dia tidak berubah. Ya, jika dia terus bersikap pasif atau ragu, ya dia takut kamu akan benar-benar pergi. Ya. Nah, hal ini menimbulkan ketakutan yang besar, membuatnya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar siap untuk kehilangan kamu? Ya, atau apakah dia harus mulai melakukan sesuatu sebelum semua terlambat? Nah, itu ya. Kita lihat lagi. Di sini dia percaya bahwa suatu hari nanti kamu ini akan kembali. Ya. Ya, meskipun dia sadar bahwa kamu bisa pergi kapan aja. Jauh di dalam hatinya, dia masih menyimpan keyakinan bahwa hubungan kalian ini belum benar-benar berakhir. Ada perasaan yang mengatakan bahwa kamu dan dia ini masih memiliki sesuatu yang belum selesai. Ya. Bahwa suatu hari nanti ya semesta ini akan membawa kalian kembali bersama dalam cara yang ya tidak terduga. Keyakinan ini bukan sekedar harapan kosong ya. Ini tuh perasaan intuitif ya teman-teman yang muncul ya dari dalam dirinya, suara hatinya ya. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Dia merasa bahwa meskipun saat ini ada jarak atau berjarak antara kalian, ya semesta sedang bekerja untuk membawa kalian kembali pada waktu yang tepat. Nah, ini adalah ujian bagi hubungan kalian. Ya, waktu yang diberikan untuk kalian berdua tumbuh dan belajar sebelum akhirnya bisa bersama lagi dalam keadaan yang lebih baik. Ya, seperti itu. Dia sebenarnya tahu ya apa yang kamu harapkan darinya. Ya, kamu nggak menginginkan janji-janji kosong atau kata-kata manis ya. Kamu ingin kejelasan, komitmen, dan usaha nyata ya. Kamu menginginkan seorang yang bisa berdiri di samping kamu, bukan hanya hadir ketika semuanya berjalan baik, tetapi juga tetap pada saat keadaan menjadi sulit. Kamu ingin seseorang yang bisa diajak tumbuh bersama, seseorang yang berani menghadapi ketidakpastian dan bukan hanya lari dari kenyataan. Nah, dia menyadari semua ini ya. Pertanyaan ini tuh, apakah dia siap untuk memenuhi harapan itu? Apakah dia masih berjuang dengan ketakutan dan keraguannya? Ya, seperti itu. Perasaannya ini ada ya terhadap kamu ini gak bisa diukur dengan kata-kata. Ada kontradiksi dalam hatinya. Di satu sisi dia ingin mempertahankanmu, tetapi di sisi lain dia tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaan kamu. Nah, dia tahu ya bahwa kamu ini pantas mendapatkan seorang yang bisa memperlakukan dengan lebih baik. Seseorang yang gak membuat kamu menunggu atau merasa gak cukup dihargai gitu. Gak ingin egois dengan menahan kamu, tetapi ada saat yang sama dia juga merasa kayak sulit untuk melepaskan sepenuhnya ya.
ini adalah konflik batin yang mungkin membuat bingung ya, membuat diri dia ini bingung tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Di sini meskipun dia tidak lagi berinteraksi secara langsung ya dengan kamu, dia masih memperhatikan kamu dari kejauhan. Dia mungkin ya selalu apa di sini ya, update media sosial ya, atau kunjungi profil kamu, mencari tahu tentang kamu ya, atau ya sekedar mengenang kembali kenangan yang pernah kalian bagi bersama dulu. Dia tidak akan dengan mudah menghapus kamu dari hidupnya, karena kamu adalah sosok seseorang yang pernah atau bahkan masih berarti bagi dirinya ya. Nggak peduli seberapa jauh kamu pergi, dia tetap bisa merasakan keberadaan kamu dalam hidupnya loh. Wah, keren ya. Energi yang menghubungkan kalian nggak mudah hilang ini teman-teman. Dan terkadang ya nggak mungkin merasakan kehadiran kamu meskipun ya kamu nggak ada di dekatnya saat ini ya. Pernahkah kamu tiba-tiba memikirkan dia tanpa alasan yang jelas? Itu bisa jadi ya, itu bisa jadi gitu. Karena ya dia juga sedang memikirkan kamu pada saat yang sama. Jadi ini adalah bukti bahwa hubungan kalian melibatkan lebih dari sekedar koneksi fisik. Ini adalah hubungan jiwa yang lebih dalam ya. Saat kamu bicara dengan dia di masa lalu, mungkin dia nggak langsung menanggapi atau menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengarkannya ya. Tapi sebenarnya kata-kata kamu masih terpatri di dalam pikirannya. Setiap kali dia menghadapi kesulitan atau berada dalam situasi tertentu ya, ada bagian dari dirinya yang mengingat apa yang pernah kamu katakan. Entah itu nasihat, pandangan hidup yang kamu sampaikan ya, semuanya masih ada dalam dirinya, terkenang. Kadang-kadang dia merenung dan baru menyadari betapa pentingnya apa yang pernah kamu sampaikan. Meskipun saat itu dia mungkin nggak menyadarinya ya, mengabaikannya ya. Nah ini meskipun mungkin kalian sudah lama tidak berbicara, dia masih merasa bahwa keberadaan kamu ini tetap ada dalam hidupnya. Ada sesuatu tentang kamu yang nggak bisa sepenuhnya hilang ya. Mungkin ini karena kebiasaan kecil nih yang kamu tinggalkan dalam dirinya, atau mungkin karena begitu banyak kenangan yang pernah kalian bagi bersama yang sulit untuk dilupakan ya. Dia bisa saja berpura-pura bahwa kamu ini yang nggak ada lagi dalam pikirannya ya, tapi ya nggak bisa denial ya, nggak bisa menyangkal gitu. Ada ya setiap mungkin tempat yang pernah kalian kunjungi, bahkan sesuatu yang sederhana seperti ya aroma gitu ya, aroma tertentu, semuanya bisa membawa ingatan kembali ya. Itu ada ya. Terkadang dia mungkin menemukan dirinya tersenyum sendiri sih, mengingat momen-momen bersama kalian ini. Ada ya. Di lain waktu dia bisa merasa rindu, kangen ya, tanpa tahu harus berbuat apa ya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk melupakan kamu, tapi ada bagian dari dirinya yang masih menyimpan kehadiran kamu dengan besar di sini ya. Bahkan jika dia telah mencoba menjalani kehidupan baru, tetapi ada sesuatu tentang kamu yang masih kayak terasa hidup dalam dirinya. Wow, keren ya.
Jadi meskipun mungkin dia nggak menunjukkan tanda ya secara langsung bahwa dia masih peduli, ada kemungkinan besar ini bahwa dia masih diam-diam mencari tahu tentang kamu, ya, gitu. Di sini terkadang dia mungkin ingin menghubungi kamu, ya, tapi ya menahan diri. Ada ketakutan dalam dirinya, yaitu takut bahwa jika dia kembali, dia mungkin tidak diterima seperti dulu. Atau mungkin dia takut bahwa jika dia mulai berbicara dengan kamu, perasaan yang selama ini dia coba tekan akan muncul kembali dengan lebih kuat, ya. Namun satu hal yang pasti, dia masih peduli ya di sini. Hanya saja belum siap untuk mengungkapkan secara langsung, ya. Baik itu bertemu, ya, seperti itu. Nah, ini hubungan ini bukan sekedar yang biasa ya, seperti yang aku sampaikan tadi. Koneksinya kuat ya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks gitu. Dan mungkin lebih besar dari apa yang bisa kalian pahami saat ini. Jadi hubungan kalian itu bisa saja masuk dalam kategori koneksi jiwa loh. Ya. Soulmate, twin flame. Ya. Mungkin ada saat dimana kamu merasa bahwa kamu ini sudah melangkah pergi ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kamu kembali ke pikirannya. Nah, mungkin kamu pernah merasakan bahwa meskipun hubungan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan atau yang diharapkan ya, ada bagian dari diri kamu yang merasa bahwa cerita kalian belum benar-benar selesai. Ini bisa menjadi ujian atau sebuah perjalanan yang mengajarkan kamu tentang kesabaran, keikhlasan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang cinta yang sejati ya. Kadang-kadang ya hubungan seperti ini tuh datang bukan untuk bertahan selamanya ya, tetapi untuk membentuk kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Jika memang ada jalan bagi kalian untuk kembali bersama, itu akan terjadi dengan cara yang nggak terduga pada waktu yang tepat ya. Jadi semesta ini memiliki cara sendiri ya teman-teman dalam menyatukan kembali dua jiwa yang memang ditakdirkan untuk bersama ya. Dan saat itu terjadi, nah kalian berdua akan lebih siap ya, lebih matang, lebih mampu untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang lebih dalam dan bermakna tentunya ya. Seperti itu teman-teman. Sekian dulu readingan saat ini ya, di pembacaan kartu secara general reading ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Diambil yang baik, yang tidak baik diwaspadai ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat untuk kalian semua. Jangan lupa yang suka like and comment, subscribe ya. Oke. Jangan lupa juga yang mau curhat, konsultasi, private reading, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.